Manhood, si Raja Juli asik main domino. Setelah itu sibuk klarifikasi. Main 2 putaran lumayan bisa menghilangkan penat. Setelah itu sibuk klarifikasi memastikan rakyat harap maklum. Bisa memaafkan. Itulah sang menteri kehutanan kita, Raja Juli Antoni. Mari kita lindas. Salah guys. Mari kita kupas kelakuan sang Raja Juli sambil menyeruput minuman yang ada di depan kalian. Di tengah rakyat yang sudah mengangap-ngagap karena harga sembako melambung, asap kebakaran hutan makin pekat, dan kayu gelondongan meluncur deras ke kapal ekspor seperti anak panah cinta Romeo ke Juliet. Raja Juli Antoni memilih main domino. Iya, domino guys, permainan yang di kampung biasanya dimainkan bapak-bapak di warung sambil meminum kopi, sambil menunggu giliran rokok ketengan. Kini sudah naik pangkat, jadi simbol elit politik after horse. Ironisnya, partner mainnya bukan sembarang orang. Ajis Welang, si Ajis ini yang mana tersangka pembalakan liar. Lengkap sudah drama ini. Kombinasi antara sinetron ijazah palsu dan reality show MasterChef. Tapi menunya adalah kayu jati ilegal. Raja Juli berdalih, saya tidak tahu dia tersangka. Saya cuma mampir. Kebetulan ada domino. Saya ikut 2 putaran lalu pulang. Seolah-olah rakyat ini makhluk polos yang bisa dikelabui dengan alasan cuma mampir. Guys, ini bukan warung bakso yang mana ada di depan gang yang bisa disinggahi tanpa mikir. Ini ruang tamu politik yang kursinya empuk, lampunya terang, dan kebetulan ada tersangka kasus lingkungan duduk di sebelah. Bayangkan guys, hutan-hutan di Kalimantan sedang dipreteli sampai akar-akarnya, satwa-satwa nangis kehilangan rumah, sungai jadi coklat kayak es teh jumbo, dan di saat yang sama Manhood malah memegang kartu domino. Tersenyum tipis seperti kakek pensiunan di malam ronda. Betapa filosofinya negeri ini. Ketika rakyat sedang dihantam krisis, elitnya asik bermain angka-angka kecil di atas meja, seolah nasi bangsa cuma sekedar double six. Yang bikin tambah geram, klarifikasi Raja Juli justru seperti sandiwara yang diulang-ulang. Saya tidak kenal, saya cuma diajak. Loh, kalau begitu konsepnya, besok kalau diajak main kartu remi sama koruptor Pertamina, apakah jawabannya sama? Saya tidak tahu. Saya kira cuma main catur. Lucunya lagi, domino ini mendadak jadi alat ukur moral pejabat. Kalau dulu indikatornya sederhana, tidak korupsi, tidak kolusi. Sekarang cukup dengan foto bareng di meja domino sudah bisa jadi bahan trending nasional. Domino menjadi metaforia atau metafor absurd negeri ini. Batu kecil berjajar rapi, lalu roboh beruntun gara-gara satu sentuhan. Seperti itulah kepercayaan publik kepada pemerintah. Sekali runtuh, yang lain ikut jatuh, tinggal menunggu giliran. Jangan lupakan ironi pamungkasnya. Ajis Welang ini bukan pemain pinggiran. Ia direktur perusahaan, sudah jelas-jelas tersangka pembalakan liar dengan volume 1.819 meter kubik kayu ilegal. Itu kalau dijajarkan, bisa bikin jembatan dari Jakarta sampai Serpong tanpa putus. Tapi di meja domino, status tersangka berubah jadi teman santai. Luar biasa. Hukum bisa kaku di meja persidangan, tapi lentur di meja domino. Kalau rakyat kecil yang nebang satu batang pohon buat bikin dapur kayu bakar, langsung digaruk, dipoto, dimasukkan berita kriminal. Tapi kalau levelnya direktur perusahaan, main domino bareng menteri, itu cuma salah paham saja. Ya, macam apa lagi yang lebih sempurna dari ini guys.
Rakyat yang membaca berita ini pasti mendidih, uang belanja tipis, kerja keras makin susah, hutan mereka dijarah, udara beracun menyelimuti, tapi pejabat malah ngocok domino. Inilah filsafat baru politik Indonesia. Ketika rakyat susah, pejabat main domino. Ketika hutan ditebang, hukum pun ikut terbang. Sangat menyedihkan, guys. Menurut kalian seperti apa?